Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cut Andi Salsabila. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi atau menjelaskan materi tentang teks eksplanasi. Jadi, apakah kalian sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Jika kalian belum tahu, simak terus video ini karena saya akan menjelaskan mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, tujuan, serta contoh dari teks eksplanasi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian dari teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan informasi tentang fenomena kausalitas. Nah, yang perlu kita pertanyakan nih, apa saja sih fenomena-fenomena yang dibahas? Jadi, di dalam teks eksplanasi akan membahas mengenai berbagai fenomena yang meliputi fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, fenomena politik, fenomena hukum, fenomena ilmu pengetahuan, serta fenomena-fenomena lainnya. Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu fenomena bisa terjadi. Nah, sudah paham belum nih semuanya? Baik, kita akan melanjutkan pembahasan yang kedua tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi. Tentunya, teks eksplanasi memiliki ciri-ciri yang menjadi pembeda teks tersebut dengan teks-teks yang lainnya. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, teks eksplanasi memaparkan atau menjelaskan informasi tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi, seperti yang telah saya paparkan pada pengertian tadi. Fenomena tersebut dapat berupa fenomena alam atau sosial maupun fenomena-fenomena lainnya. Ciri yang ketiga yaitu memuat penjelasan yang bersifat ilmiah dan sistematis. Ilmiah yang dimaksud di sini yaitu bersifat ilmu atau secara ilmu pengetahuan. Sedangkan sistematis di dalam teks eksplanasi akan memuat penjelasan yang sudah terstruktur. Kemudian yang keempat yaitu memaparkan urutan kejadian tentang bagaimana suatu fenomena terjadi. Jadi nanti akan dijelaskan secara runtut dan teratur bagaimana suatu fenomena atau peristiwa tersebut berawal. Kita masuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki struktur yang membangun. Dengan adanya struktur tersebut, dapat terbentuklah teks eksplanasi itu sendiri. Nah, langsung simak saja ya, apa saja struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama yaitu judul. Judul teks eksplanasi akan menggambarkan fenomena yang hendak dijelaskan. Tentunya judul menjadi salah satu struktur yang penting dalam teks eksplanasi. Kemudian yang kedua adalah pernyataan umum. Pernyataan umum dalam teks eksplanasi dapat berisi fenomena yang dijelaskan, karakteristik umum atau mengapa suatu fenomena bisa terjadi. Struktur yang selanjutnya yaitu urutan proses terjadinya fenomena. Di dalam teks eksplanasi akan terdapat struktur yang menjelaskan urutan. Urutan yang dimaksud di sini adalah bagaimana terjadinya atau bagaimana cara bekerjanya atau syarat kondisi terjadinya suatu fenomena. Jadi, ketika kalian menulis teks eksplanasi, jangan lupa mencantumkan urutan proses terjadinya fenomena atau penjelasan mengenai proses fenomena terjadi secara urut. Struktur yang selanjutnya yaitu penutup atau simpulan. Penutup dapat berisi simpulan atau opini penulis tentang fenomena yang dijelaskan. Dapat berisi pula interpretasi atau kesan dari penulis tentang fenomena tersebut. Kita masuk pembahasan yang keempat yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi tentunya memiliki beberapa kaidah kebahasaan. Yang pertama, memuat istilah. Nah, istilah di sini tentunya bermacam-macam ya teman-teman. Salah satunya ada istilah ilmiah. Misalnya, meteorologi, atmosfer, kondensasi, dan lain-lain. Kemudian, kaidah kebahasaan yang kedua adalah memuat nomina. Nomina yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang dibendakan, dapat berupa benda, manusia, nama, maupun hal-hal yang dibendakan lainnya. Kemudian, kaidah kebahasaan yang ketiga adalah memuat verba material atau tingkah laku. Jadi, di dalam teks eksplanasi akan terdapat kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau material. Contohnya berlari, bermain, makan, minum, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang keempat, yaitu menggunakan konjungsi temporer. Nah, apakah kalian tahu konjungsi temporer? Konjungsi temporer adalah kata hubung yang berfungsi untuk menjelaskan tentang waktu, kapan sesuatu akan terjadi atau telah terjadi. Kaidah kebahasaan yang kelima atau yang terakhir adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Jadi, konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang menunjukkan sebab akibat. Misalnya, sebab, karena, oleh sebab itu, sehingga, dan lain sebagainya. Pembahasan yang kelima, yaitu tentang tujuan dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki tujuan yang ditujukan kepada pembaca setiap teksnya. Tujuan-tujuan tersebut merupakan latar belakang pengarang atau penulis untuk menulis sebuah teks eksplanasi. Tujuannya antara lain, yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi.
Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Nah, teman-teman, kita sudah berada di pembahasan yang terakhir, yaitu tentang contoh dari teks eksplanasi. Bisa kita lihat ya, saya di sini mengambil contoh dengan judul pengangguran. Saya sudah jelaskan tentang struktur-strukturnya juga. Nah, ini yang pertama ada judulnya pengangguran. Yang kedua ada pernyataan umum. Bisa kalian baca sendiri ya di atas tentang contoh dari teks eksplanasi berjudul pengangguran. Kemudian, saya paparkan di atas mengenai urutan proses terjadinya fenomena. Silakan kalian baca sendiri ya. Nah, ini dia contoh dari teks eksplanasi bagian penutup atau simpulan yang dapat berisi pula interpretasi. Silakan kalian cermati sendiri ya, agar nantinya kalian dapat menulis teks eksplanasi sesuai dengan struktur yang ada. Bagaimana teman-teman, sudah paham bukan tentang teks eksplanasi? Nah, saya harap nantinya kalian bisa menulis teks eksplanasi kalian sendiri. Tugas dari saya adalah kalian harus menuliskan langkah-langkah penulisan dari teks eksplanasi. Kemudian, yang kedua yaitu tugasnya secara kelompok kalian harus mencoba untuk menuliskan teks eksplanasi berdasarkan poster yang akan saya bagikan. Seperti ini. Nah, setelah kalian menuliskan teks eksplanasi, kalian harus membuat mind mapping yang nantinya akan menjadi media untuk dipresentasikan di depan kelas. Mind mapping tersebut berdasarkan teks eksplanasi yang telah kalian tulis. Jadi kalian juga harus bisa menyajikannya secara lisan dengan media mind mapping tersebut. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.